Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Fajri? Alhamdulillah Pak Imam sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan melakukan diskusi pra-observasi ya Bu ya, untuk observasi kelas yang akan dilakukan. Nah, untuk observasi kita kali ini dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Untuk pembelajaran kali ini karena sudah memasuki tema yang kedua ya Pak Imam ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu saya akan merencanakan pembuatan proyek mitigasi bencana alam. Kemudian setelah mereka merencanakan, mereka harus mengkomunikasikan hasil dari proyek yang mereka buat. Oke. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, tadi salah satunya adalah pembuatan proyek mitigasi bencana alam. Betul. Dan mengkomunikasikan hasil proyek tersebut ya Bu ya. Betul. Nah, itu 2 poin tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, kemudian untuk proses observasinya nanti itu di kelas berapa? Nanti supervisinya itu akan dilaksanakan di kelas 10 TL1 Pak Imam, tepatnya di hari Jumat di pagi hari. Silakan nanti Pak Imam datang saja ke kelas. Kami sudah ready di sana. Oke, berarti kita nanti laksanakan di kelas 10 TL ya hari Jumat pagi ya, seperti itu. Oke, nah dalam proses observasi yang akan kita lakukan ini, area pengembangan apa nih yang ingin Ibu capai? Oke, karena di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Pak Imam ya, merencanakan pembuatan proyek di sini. Jadi saya akan area pengembangan itu yang pertama itu diferensiasi. Diferensiasi di sini dikhususkan diferensiasi produk ya, karena saya mau anak-anak hasil akhirnya akan menjadi proyek ya. Proyek itu bisa berbentuk benda ataupun mereka jasa atau berbentuk konten. Jadi tidak saya batasi, karena berdiferensiasi maka tugasnya pun mereka yang memilih mau membuat apa. Tidak saya batasi harus A, harus B, harus C. Tidak. Itu terserah mereka. Di sini juga area pengembangannya, area pengembangan kemampuan berelasi, di mana mereka itu harus berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana cara menyelesaikan proyek mereka dengan waktu yang sudah kita sepakati. Kemudian tadi pengambilan keputusan mereka pun itu diserahkan ke mereka masing-masing, mau membuat proyeknya seperti apa. Saya sebagai guru, sebagai fasilitator di kelas hanya menyediakan tema saja nanti di sana. Tema yang sudah saya siapkan saya berikan kepada anak-anak, kemudian yang mengeksekusi itu mau bikin apa, mau seperti apa, itu mereka. Saya hanya mengarahkan saja. Seperti itu Pak Imam. Oke. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai tadi ya, yang tadi Ibu sampaikan, yang pertama ada proses pembelajaran diferensiasi. Betul. Ya, diferensiasi produk khususnya dan juga diferensiasi proses di situ. Betul. Kemudian ada pengembangan kesadaran sosial emosional yang Ibu hendak capai juga, mulai dari kemampuan berelasi anak sampai dengan nanti pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya, dari apa namanya tadi, pilihan proyek yang anak pilih. Oke, seperti itu. Nah, dari keempat area pengembangan tadi ini, strategi apa yang mau Ibu gunakan untuk mencapai hal tersebut? Oke, yang pertama yang sudah pasti kita pemilihan model pembelajaran yang sesuai, itu PJBL. Kemudian metode yang akan saya gunakan itu diskusi, karena tadi berhubungan dengan kolaborasi anak. Jadi ada diskusi, kemudian ada presentasi juga, karena kan kita harus mengkomunikasikan, anak-anak akan mengkomunikasikan hasil dari proyeknya. Setelah itu media pembelajaran yang menarik ya, di antaranya misalkan saya akan menggunakan, saya akan menggunakan, sudah mempersiapkan seperti biasa PPT, YouTube yang harus mereka lihat ya. Kemudian juga untuk penilaiannya ada KPD dan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran hari ini. Berarti itu strategi yang sudah Ibu siapkan yang sudah sangat lengkap sekali Bu ya. Mulai dari model pembelajaran yang digunakan, kemudian metode yang akan digunakan, sampai media yang akan digunakan ya. Itu sudah sangat siap. Berarti paling catatan tambahan dari saya, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya bisa nanti pada saat observasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan proses ini ke proses observasi. Setelah itu mungkin kita akan berdiskusi kembali. Setelah observasi kita akan laksanakan kegiatan pasca observasi
untuk mengkonfirmasi kembali apa yang sudah Ibu rencanakan. Jadi area pengembangan dan strategi inilah yang akan Ibu rencanakan dalam proses observasi. Ya. Oke, itu aja mungkin Bu Fajri. Terima kasih untuk waktunya. Oke, ada lagi Ibu atau sudah cukup Pak Iman? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, sampai bertemu nanti di hari Jumat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Widan, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih. Karena sudah siang tapi harus tetap semangat pagi, kita semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Oke, sudah cukup semangat hari ini? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Seperti biasa, pada saat saya menyebutkan nama kalian, ungkapkan satu kata yang mewakili perasaan kalian hari ini. Oke? Adam. Satu kata dari Adam hari ini. Biasa aja. B aja kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Oke, Ahmad. Oke, Ahmad senang-senang. Ain. Satu kata capek kata Ain. Mungkin karena udah siang ya Ain ya. Tetap semangat pelajaran Ibu ya Ain. Oke, Aldo. Aldo kenapa nggak masuk? Oke, Aldo izin. Sakit apa izin? Oh oke. Innalillahi. Anissa. Satu kata hari ini Anissa. Semangat. Oke. Anzal. Satu kata mengungkapkan perasaan kamu. Allah. Bintang. Kamu sedang sakit Bintang, kenapa menggunakan masker lagi flu? Oke, tidak. Dibuka saja maskernya ya. Karisa, capek. Ini sedang tidak baik-baik saja seperti kelasnya ya. Kristi, oh sedang pusing. Cinta, lagi senang Cinta. Devi, oh lagi senang. Kelihatan dari mukanya Devi ya. Diki. Panas. Lahu panas ya. Gerah itu mah ungkapan yang dirasakan oleh fisik ya, bukan perasaan. Tapi lagi capek. Lo lagi capek. Fatur. Oh bahagia. Feby. Gimana Feb hari ini Feb? Lagi seneng banget. Sumringah banget Feby ya. Firly. Oh lagi senang. Hayatun. Oh lagi pusing. Aduh. Kayla. Lagi pusing juga. Mila. Oh lagi happy. Ungkapkan satu kata yang menunjukkan perasaan ya. Lagi happy kah? Lagi sedih? Lagi capek? Capek fisik ya? Oke. Mila. Oh lagi happy. Latif. Latif. Hafiz. Muhammad Fatantri Hafiz. Oh lagi senang. Fadil. Oh lagi bete. Habil. Waduh. Bila. Lagi senang. Senang lagi ngapain Bila? Nay. Lagi capek. Nay. Novi. Lagi senang. Nur.
Nusa, oh lagi ngantuk. Nusaiba, senang. Rere, Regina, tuh, selagi senang Re, lagi bete. Bertolak belakang ya Re, padahal duduknya samping-sampingan. Safa, capek. Safira, lagi ngantuk. Oke, Salsa, lagi senang. Salsa Sila, lagi senang. Sumringah banget Sila. Siti, lagi senang. Wih, semangat sekali Siti ya. Vio, lagi senang. Wijdan, lagi happy. Yoga, happy. Oke. Mudah-mudahan selama nanti kita perjalanan selama kurang lebih 2 kali 45 menit ya, kalian yang tadinya sedang sedih, sedang capek, sedang bete, berubah menjadi bahagia setelah kita belajar pelajaran Project IPAS. Oke? Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Baik. Selanjutnya, karena tadi sudah semangat, saya lihat untuk lebih semangat sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya mengetes pengetahuan kalian ya tentang materi yang minggu lalu sudah kita bahas ya, kemudian berlanjut di minggu ini. Oke? Sebelumnya silahkan kerjakan dulu pretest untuk mengecek kemampuan kamu sejauh mana pemahamannya terhadap materi tentang mitigasi bencana ini. Oke, silahkan di scan. Waktu mengerjakan 5 menit. Oke, 5 menit silahkan digunakan gadgetnya. Silahkan isi nama, kelas, dan silahkan diisi pertanyaannya. Ya, nama lengkap. Jika yang tidak bawa HP, nanti bisa menggunakan handphone temannya, boleh dipinjam. Yang penting kalian melakukan pretestnya sekarang. Ya. Ya, 5 menit silakan isi saja. Ya, kita cek sejauh mana kemampuan kalian tentang materi yang akan kita lanjutkan hari ini. Karena minggu lalu sudah dibahas ya, sebagian lanjut minggu ini. Oke, tuh Wijdan sudah ngirim linknya. Kalau yang tidak bisa scan barcode, ada temennya sudah ngirim link tadi. Silakan diisi. Sesuai kemampuan kalian, tidak usah bertanya kepada teman, ya, diisi saja. Sudah? Sudah bisa? Sudah? Diisi namanya, jangan lupa kelasnya. Baik, saya rasa sudah cukup. Ya, sudah semua ya? Belum? Oke, lanjutkan saja sebentar lagi ya.
Berdasarkan pendapat kamu, tidak usah searching di Google ya. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, terima kasih sudah mengisi pretestnya. Hai. Oke. Sudah ya? Semuanya sudah selesai? Sudah? Oke. Terima kasih. Baik. Ibu mau bertanya dulu nih. Sudah ngisi pretestnya kan tadi? Minggu kemarin kan berbicara tentang bencana, mitigasi bencana. Kita tinggal daerah mana sih? Cilengsi. Oke ya, daerah Cilengsi ya. Wilayah kita itu rawan bencana enggak? Iya. Terutama di tempat-tempat tertentu. Ya, Cung, yang rumahnya rawan bencana. Banjir. Oke, daerah mana? Empu. Oke. Kira-kira kenapa wilayah kalian yang biasa kena banjir itu rawan? Alasannya apa tuh biasanya? Apa namanya? Bendungan. Saluran air. Saluran airnya kenapa nggak ada? Ada lagi. Kira-kira kenapa sih wilayah kita rawan bencana? Oh, berarti tadi bencananya kita sedang berbicara tentang bencana alam. Itu banjir. Ya. Siapa lagi selain tidak ada aliran air? Apa? Banyak sampah. Ada lagi? Dari kelompok sini? Oh, karena tidak ada bencana seperti ini jadi bingung, Bu. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, apakah yang menyebabkan bencana terjadi berulang di wilayah tersebut? Di wilayah kamu berulang tidak, Nak? Kalau hujannya deras banget. Oh, tempat lain ada seperti itu? Atau ada bencana lain selain di rumahnya Hayatun Nisa kan tadi bencananya banjir. Nah, kalau di rumah kamu, daerah sekitar rumah kamu, oh aman. Ada lagi? Paling di kampung. Bencana itu kan kemarin sudah kita kelompokkan ya. Ada non alam dan alam. Kalau alam sudah jelas berasal dari alam. Kalau non alam seperti kebakaran, pinter. Ya. Sekarang Hayatun, karena hanya di daerah rumah Hayatun yang memiliki bencana, yang lain aman? Aman. Kira-kira kalau Hayatun itu apa yang Hayatun lakukan saat banjir itu? Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Berarti kan true story ya. Oke, gimana Hayatun? Yang lain mungkin mendengarkan Hayatun berbagi tips karena biasanya yang mengalami itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ngangkatin kasur, Bu. Ngangkatin kasur. Ngangkatin kasur, terus rapiin baju-baju yang di lemari dikeluarin, ditaruh kan biar ngambang tuh baknya. Terus habis itu keluarin air. Biasanya kalau masih banjir, saya pindah ke teman saya yang rumahnya tingkat. Oh, jadi dari tempat yang lebih tinggi. Soalnya tuh yang paling banjir tuh di rumah saya doang, yang di blok saya doang. Oh. Kalau yang di blok lain tuh masih kayak cuma paling semata kaki, enggak sampai sedengkul. Semata-mata ditaikin ke dapur. Dapur kan kayak masih ada tinggian, dimasukin ke situ. Oke, berarti intinya harus berada di dataran yang lebih. Oke. Nah, coba. Kan tadi pengalaman Hayatun yang rumahnya sering terkena banjir jika hujan deras.
sekarang ibu nanya sama kalian, bagaimana peran serta kalian ya untuk mengatasi dampak yang timbul setelah bencana itu terjadi. Contoh misalkan Hayatun terkena bencana alam dong, banjir. Kalian sebagai rekan-rekannya, yang kalian lakukan itu apa? Bantuin apa? Bantuin ngeluarin air, Wisdan. Ada lagi? Ngasih tumpangan rumah. Apa lagi? Apa? Ngasih dana. Oke, bagus sekali jawaban kalian. Jadi yang kalian lakukan itu termasuk kegiatan apa? Sosial, kegiatan positif. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah jawab. Terima kasih untuk Hayatun, tepuk tangan untuk Hayatun. Oke. Ya, baik. Dari tadi kita sudah berbicara tentang di awal tentang bencana, baik alam maupun non alam. Oke, perhatikan. Ahmad. Oke, perhatikan dulu. Saya berbicara. Itu flashback pelajaran kemarin, ya, tentang mitigasi bencana. Kemarin kalian sudah melakukan investigasi, ya, mencari literatur tentang bencana alam, baik bencana alam ataupun non alam. Sekarang kita lanjut. Kemarin juga kan sudah mendesain produk. Tujuan pembelajaran kita hari ini karena sudah selesai mendesain produknya dan tadi saya mereview pembelajaran sebelumnya, ya, maka tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil proyek mitigasi bencana alam. Ya, siap? Untuk presentasi? Oke, siap ya. Baik, untuk presentasi kita langsung saja. Penilaian yang akan dinilai pada saat kalian presentasi, yang pertama itu ada di penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Sikap juga. Jadi ada 3 yang dinilai, ya. Keterampilan nanti saya akan menilai hasil kinerja kalian pada saat kalian membuat prototipe, proses pembuatan prototipe dari awal yang minggu kemarin kita garap, itu ada nilainya. Pengetahuan nanti sejauh mana pemahaman kalian tentang proyek yang kalian buat, ya, itu dihubungkan dengan tema yang kalian pilih. Contoh misalkan ada yang memilih tema tentang mitigasi bencana alam banjir. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang mitigasi bencana banjir? Ya, begitupun untuk tema yang lain. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Boleh kita mulai? Oke, kita mulai. Ini sudah ya pembelajaran yang kemarin. Baik, karena waktu kita tidak banyak dan presentasi kita juga banyak, kalian kelompoknya kan lebih dari 5 kelompok. Maka kita mulai saja presentasinya, dimulai dari yang sudah siap atau saya yang memilih? Tidak usah takut, kalian bekerja dalam satu tim. Oke? Silakan maju. Tolong siapkan. Sudah diupload? Oke, tolong siapkan mejanya. Silakan maju. Sudah diupload ya, Bu? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok prototipe yang tentang ini apa? Oke, banjir. Sesuai kesepakatan kelas kita, jika ada temannya yang sedang presentasi, maka yang lain harus mendengarkan, harus diam dan wajib bertanya kepada temannya, ya. Oke.
Ini dia kelompok dari mitigasi bencana alam banjir. Ya, silakan dipresentasikan, berikan alasanmu kenapa kamu memilih prototipe untuk proyek kalian. Oke, silakan. Yang lain tolong disimak. Ya. Gak usah tegang, relax aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok prototipe. Alhamdulillah. Saya sendiri Regina Safira ini, saya Safa Maya Humaira, saya Rara Agustin. Kelompok kita mengambil proyek tentang mitigasi bencana yaitu banjir. Konsep ini tentang banjir di Ciliwung walaupun tidak mirip konsep ini menggambarkan tentang tanggul yang jebol akibat hujan yang deras. Air sungai Ciliwung ini menyebar ke rumah-rumah sekitar. Nah, gunung-gunung tersebut menceritakan tentang daerah tersebut yaitu daerah Gunung Parango dan kota tersebut karena dekat dengan Jakarta. Selama proyek berjalan, kami mencari identifikasi masalah, yaitu hujan deras sejak Minggu 24 Maret tahun 2024 sampai Senin, mengakibatkan Sungai Ciliwung meluap setinggi 30 cm sampai 2 meter. Penyebab dari Sungai Ciliwung banjir ini yaitu akibat luapan Sungai Ciliwung karena hujan deras sehingga tanggul atau pembatas sungai tersebut jebol dan banyaknya sampah yang menumpuk di sungai. Dampak banjir yang bisa menyebabkan dampak kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan kegangguan aktivitas ekonomi dan air yang meluap ke jalan raya Bogor mengganggu arus lalu lintas. Solusi atau cara mengatasi membangun sumur resapan, parit dan penghijauan di bagian tengah serta apa sih? Ini. Tanggul daerah aliran sungai dan membangun ulang atau membenarkan tanggul yang jebol dan membuat papan sampah atau larangan buang sampah, mengadakan bersosialisasi tentang pengeluaran sampah bertanggung jawab. Baik, perhatikan. Tolong dijelaskan. Ini konsepnya seperti apa? Maksud dari ini, air di sini, ini tuh ceritanya air kayak sungai gitu. Terus ini tanggulnya penahan air yang jebol karena derasnya air yang jebol. Terus dia mengalir ke sisi-sisi rumah, jadi banjir. Iya. Jadi ini aliran sungai, tanggulnya jebol gara-gara debit airnya terlalu Deras. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Siti silakan. Bertanya kepada kelompok mitigasi bencana banjir. Oke. Wisdan mau bertanya? Oke, silakan Wisdan. Gimana Wisdan? Mau bertanya apa? Bagaimana cara mengatasi banjir tersebut? Oke. Dari prototipe yang ada, bagaimana cara mengatasi banjir tersebut? Ini kan kita sedang berbicara tentang mitigasi bencana ya, berarti penanggulangan bencana alam. Oke? Gimana nih caranya biar si tanggulnya nggak jebol gitu ya? Oke. Ayo boleh, silakan. Ini pegang Bu. Ya. Mengadakan bersosialisasi tentang pengeluaran sampah bertanggung jawab atau membenarkan tanggul. Oke, terdengar tidak suaranya? Kurang. Coba diulang. Warga sekitarnya harus ini ya, benerin tanggulnya biar nggak jebol lagi, nggak terulang lagi Bu, sama bersosialisasi tentang sampah biar tidak berserakan. Dari mereka bilang harus mengadakan sosialisasi perihal kebersihan sampah, kemudian bergotong royong bersama warga untuk membenarkan tanggul.
Sudah cukup Wijdan? Oke, kasih tepuk tangan untuk Wijdan dan kelompok bencana banjir. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, terima kasih untuk kelompok banjir. Selanjutnya kelompok yoga dan kawan-kawan, silakan maju. Karena kita masih memiliki tema yang sama yaitu tentang banjir, ya, tapi dengan proyek yang berbeda. Oke, kelompok yoga dan kawan-kawan, silakan dijelaskan dulu perihal proyek yang kalian garap di tema kedua. Nggak usah dipakai. Sonoan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tentang banjir. Jadi sebelumnya saya mengambil konsep tentang banjir karena sangat umum terjadi di wilayah kita. Dan banjir karena banjir memiliki banyak dampak. Ya, banyak dampak. Jadi kami mengambil konsep tentang hujan yang tidak berhenti-berhenti sejak beberapa hari. Oke. Hingga menimbulkan banjir sekitar 1 kaki, 2, sekitar orang dewasa. Terus, oke. Terus, Proyek apa yang kalian buat? oke, jadi proyeknya kami mengambil proyek konten tentang mitigasi banjir dan edukasi tentang banjir. Lalu. Oke. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalian dapat melihat dulu video yang kami buat. Oke, kita dulu ya videonya.
Gue malu pas. Baik, bisa kalian lihat dengan video tadi. Jadi video ini menjelaskan tentang edukasi banjir dan Ibu bisa minta tolong di bagian edukasi banjir. Baik, edukasi banjir bisa kalian lihat prioritaskan keselamatan jiwa dan disimpan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan sertifikat kepemilikan dalam kantong kedap air. Persiapan tas siaga yang mudah diakses berisi air, makanan, obat, pakaian, senter, dan fluid. Pahami jalur evakuasi yang aman dan segera evakuasi jika ada perintah dari pihak aman dan segera evakuasi jika ada berwenang. Jika terjebak, naiklah ke tempat yang lebih tinggi dan gunakan alat komunikasi untuk memberitahu lokasi Anda. Setelah banjir, periksa kondisi dokumen dan segera urus penggantinya yang rusak. Lakukan simulasi evakuasi rutin serta buat salinan digital dokumen penting di cloud untuk kemudahan akses jika dokumen fisik hilang. Oke, ini dari kelompok banjir yang memiliki produk konten, ya. Silakan, ada yang mau bertanya, rekan-rekannya. Boleh perihal proses pembuatan atau memberikan saran kepada teman-teman yang di depan, ya. Kemarin sesuai kesepakatan kita seperti apa? Silakan, Bater. Firmin. Ayo, silakan. Ayo, ada oke. Nah, ini pesan ya, Mak. Bikin video banjir, tapi nggak ada banjirnya. Iya, oke. Baik. Oke. Jadi kami mengambil konsep dengan angle kamera yang tidak menyorot secara langsung ke area bawah banjir. Jadi untuk pertanyaan itu, singkatnya kami memakai angle kamera untuk tidak memperlihatkan banjirnya. Ada salah? Ya, saya juga berpikir bedanya banjir sama yang ada. Ada yang lain? Yang lain? Apakah sama? Oke. Dari saya juga sama. Konten yang dibuat dengan kamu agak kurang klop, ya. Kita masih ada waktu untuk memperbaiki proyek kalian, ya. Tolong diperbaiki lagi, ya. Dari setiap scene-nya, tunjukkan bahwa memang antara konten yang kamu buat memang berhubungan dengan tema yang kalian sudah pilih. Seperti itu. Tapi so far kalian sudah berusaha seperti ini, tinggal tambahkan saja beberapa part, ya, yang berkaitan dengan banjir. Ya, begitu ya, Mas, ya? Oke. Nggak usah
nanti harus ada perbaikan dari kelompok ini, ya. Baik, terima kasih. Saya mengatasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Baik, semua kelompok sudah selesai presentasi. Ya, ada yang kelompok banjir, ada yang kelompok tsunami, kebakaran, gunung meletus, ya. Ada yang membuat konten, ada yang membuat infografis, ada yang membuat prototype. Terima kasih untuk kalian yang sudah membuat, kalian yang sudah bekerja sama. Dari sekian banyak produk kalian, ya, mari kita simpulkan bersama-sama perihal mitigasi bencana. Ya, ada satu orang atau dua orang silakan tentang mitigasi bencana, Cung, yang mau memberikan kesimpulan. Oke, tentang mitigasi bencana. Oke, tidak ada atau saya yang menunjuk? Saya yang menunjuk ya. Nay, apa Nay mitigasi bencana Nay? Kesimpulan menurut Nay tentang mitigasi bencana di tema kedua yang sudah kita jalankan ini. Ayo Nay. Menurut Nay, mitigasi bencana itu apa? Kesimpulannya? Ya, yuk. Ayo, jangan lama-lama. Upaya? Gimana Nay? Gak kedengeran Nay? Oke. Nay, silakan berdiri Nay. Biar teman-temannya tahu. Nanti Ibu tanya lagi. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenai risiko, terus penyadaran akan risiko bencana, perencanaan, mengulangkan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Baik, tepuk tangan untuk Nay. Jadi, mitigasi bencana itu upaya yang dilakukan, ya, baik itu sebelum bencana itu terjadi ataupun setelah bencana itu terjadi. Contoh misalkan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok gempa nih yang bikin konten. Biasanya upaya yang dilakukan upaya yang dilakukan saat terjadinya gempa misalkan. Tadi apa? Kalau misalkan terjadi gempa pas kita di kelas, itu salah satu contoh ininya kita berkumpul di titik jalur evakuasi gitu, atau kita berlindung di bawah meja. Itulah upaya-upaya. Tadi juga upaya banjir sudah dijelaskan oleh Hayatun ya. Tadi pada saat kita berdiskusi di awal, kalian juga sudah menjelaskan dampak upaya-upaya untuk menghindari atau pasca terjadinya bencana ya. Itulah mitigasi bencana yang sudah kita lewati pembelajarannya pada hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksi terlebih dahulu. Ya, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Oke, perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini, apa yang kalian rasakan? Happy, tegang. Peristiwa apa yang kalian lalui? Oke. Tadi bagaimana pesannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Oh, kaget. Happy. Apa kalian telah menguasai seluruhnya materi pembelajaran tentang mitigasi bencana ini? Belum. Apanya yang belum? Materi sebelah mana yang belum? Karena kita hanya berbicara tentang mitigasi bencana.
Sudah menguasai materi kah? Sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana? Sudah. Berarti apakah kalian sudah menguasai materi tentang mitigasi bencana? Oke, sudah. Meskipun ragu-ragu, tapi sebenarnya kalian sudah tahu ya apa yang harus kalian lakukan. Apa manfaat kalian? Manfaat yang kalian peroleh setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini? Tahu nanti kalau kita takutnya nanti bencana itu akan datang, kita sudah tahu apa yang harus disiapin. Oke, pintar, tepuk tangan untuk kalian ya. Nah, Ibu tanya, kira-kira nih nanti setelah pembelajaran ini apa yang akan kalian lakukan setelah menyelesaikan pembelajaran kali ini? Apain? Apa yang Ain akan lakukan setelah mengikuti pembelajaran dengan tema mitigasi bencana ini? Lebih lebih berhati-hati aja kalau misalnya bencana nantinya. Oke. Lebih waspada katanya ya. Kemudian mau mengimplementasikannya gitu ya. Baik. Saya rasa untuk pembelajaran kali ini dicukupkan ya. Kalian anak-anak hebat, jadikan pembelajaran kali ini sebagai pembelajaran yang bermakna, yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya tadi kita membuka dengan doa, kita menutup juga dengan doa. Silakan Wisdan, kita tutup pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Apa kabar nih Bu Fajri? Alhamdulillah baik Pak Imam. Oke, alhamdulillah ya Bu Fajri sudah menjalankan proses observasi dan secara garis besar saya melihat sudah berjalan dengan sangat lancar. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan observasi itu, bagaimana nih perasaan yang Ibu rasakan? Perasaannya sih senang, karena pada saat kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, jadi ada indikatornya. Jadi Pak Imam melihat saya nanti sebagai masukan saya, itu saya senang banget untuk pencapaian saya nanti ke depannya, untuk evaluasi saya. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian jika kita merujuk kembali kepada area pengembangan, kemudian strategi yang akan Ibu lakukan, hal-hal apa nih yang sudah Ibu laksanakan atau lakukan yang menurut Ibu itu sudah baik? Baik, pada saat proses pembelajaran, saat observasi kemarin Pak Imam ya, sesuai dengan perbincangan kita sebelum observasi, saya akan mengembangkan di area pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Ya, dengan strategi yang saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL, saya rasa itu kemarin cukup sukses karena anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian juga di situ bisa dilihat bahwa segala sesuatu bukan bersumber dari saya sebagai gurunya, tapi mereka sendiri yang mencari informasi, yang mencari ide kreativitas. Saya hanya sebagai fasilitator di situ. Jadi untuk ditanya keberhasilannya, saya rasa cukup berhasil untuk di ranah itu. Sedangkan untuk di ranah KSE-nya, keterampilan sosial emosionalnya, karena saya mengembangkan proses kolaborasi, mereka sudah bisa berkolaborasi meskipun ada beberapa kelompok yang belum maksimal. Kemudian bertanggung jawab, mereka bertanggung jawab atas tugasnya. Saya rasa poin-poin itu cukup sebagai
penilaian bahwa proses pembelajaran yang kemarin itu dikatakan berhasil, meskipun ada beberapa catatan yang memang harus saya perbaiki di kemudian hari. Oke, baik kalau begitu ya Bu ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai observasi yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana nih Ibu, mengizinkan tidak? Silahkan, dan itu memang saya harus mendengarkan untuk kedepannya saya bisa lebih baik ya Pak Imam ya. Baik, kalau begitu saya akan paparkan ya Ibu ya. Nah, jadi dari observasi yang sudah Ibu lakukan di sini saya melihat bahwasanya dari aspek yang ingin Ibu kembangkan dan strategi yang Ibu lakukan itu mulai dari proses pembelajaran diferensiasi produk, kemudian prosesnya sudah dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat terstruktur, kemudian proses pembelajaran model PJBL-nya pun sudah sesuai dengan sintaknya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian dalam pengembangan KSE kepada siswa itu juga sudah sangat menunjukkan, mulai dari kolaboratif, siswa diajak untuk berdiskusi, bekerja dengan kelompoknya, kemudian kemampuan berelasinya siswa juga sudah ditunjukkan dengan bagaimana siswa menyampaikan hasil proyeknya ke depan, di depan anak-anak yang lainnya atau di depan teman-temannya. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pun, karena Bu Fajri kan menggunakan diferensiasi produk, anak diberikan pilihan untuk memilih produk apa yang mau mereka buat. Ada yang konten, yang kemarinnya ya, ada yang video, bahkan ada yang bikin miniatur ya, miniatur prototipe-nya. Nah, seperti itu sudah sangat baik. Jadi catatan tambahan saya adalah tetap kembangkan proses itu ya, sampai dengan bagaimana pembelajaran ini bisa bermakna untuk siswanya, seperti itu. Nah, dari yang telah saya paparkan tersebut nih, bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya tadi? Terima kasih Pak Imam atas sarannya, untuk kemudian menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Proses pembelajaran ini akan saya lanjutkan, yang tentunya dengan terus belajar untuk mengevaluasi setiap kegiatan di kelas, bagaimana menciptakan suasana kelas itu yang kondusif, bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang bermakna untuk peserta didik, seperti itu. Oke, selanjutnya dari proses yang sudah Ibu lakukan ini, adakah yang masih menurut Ibu kurang dan perlu diperbaiki? Yang menurut saya kurang itu pada saat proses monitoring, mungkin ya Pak Imam ya, monitoring pada saat, karena kita project ya, kita tidak bisa memonitoring full anak-anak. Langkah yang baru saya kerjakan itu untuk proses monitoring hanya berbentuk jurnal keseharian anak selama proses pembuatan produk gitu, dan itu cukup efektif, tapi akan saya cari lagi, akan saya diskusikan lagi dengan rekan-rekan bagaimana caranya nih biar kita monitoring si anak itu agar lebih maksimal, seperti itu. Kemudian juga pembiasaan ke si anaknya Pak Imam. Jadi kita memposisikan sebagai fasilitator, tapi di satu sisi anak masih tetap harus kita bimbing, seperti itu. Jadi tidak bisa kita lepas begitu saja. Yang konon katanya guru itu benar-benar harus fasilitator, tapi yang saya rasakan belum 100% fasilitator, karena masih harus ada yuk hayu gitu. Jadi ada ke anak itu masih, kalau persentase itu saya masih ada persentase 30-40% mengenai ide-ide anak. Jadi anak-anak itu butuh bimbingan dari gurunya, tetap tidak bisa anak sendiri jalan, nggak bisa. Oke, jadi secara garis besar ya itu perlunya tetap masih ada monitoring lebih mendalam lagi, karena pada dasarnya siswa itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Nah, mungkin nanti kedepannya nih apa yang akan Ibu lakukan supaya kekurangan itu bisa Ibu kembangkan yang nantinya tidak terjadi lagi dalam proses pembelajaran berikutnya? Yang paling sederhana biasanya saya melakukan coaching sesama tim IPAS, kemudian seminar-seminar kayak Pak Imam ya, mengikuti seminar-seminar atau workshop. Kalau di IPAS kan seringnya workshop ya.
Terus target yang ingin sekali saya capai itu di tahun berikutnya itu saya ingin mengikuti pelatihan yang di BMTI yang memang khusus untuk guru-guru yang proyek IPAS yang diselenggarakan oleh BMTI. Kebetulan tahun kemarin tidak bisa ikut, mudah-mudahan tahun ini bisa ikut dan ada kuotanya. Kemudian minta dukungan dari pihak sekolah ya, karena kan yang namanya bikin proyek IPAS itu membutuhkan sarana dan prasarana ya dari pihak sekolah. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi dengan pengembangan diri dari Ibu nantinya juga akan kedepannya bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Nah kemudian dari hal tersebut, tadi Ibu bilang ya salah satunya ada ingin sekali ya pelatihan di BMTI yang memang khusus di proses pembelajaran IPAS untuk pengembangan proses pembelajaran IPAS Ibu yang lebih baik lagi. Nah itu tadi juga Ibu sudah paparkan ya, harapannya sih itu terjadi di tahun depan ya Bu ya, proses itu karena mungkin sudah terlewat di tahun ini bisa dirasakan nanti di tahun depan. Oke Ibu, kalau begitu sudah luar biasa ya semua rencana pengembangan Ibu yang Ibu harapkan nanti ke depannya. Ya harapan saya juga semoga itu bisa berdampak positif kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah kemudian apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari serangkaian kegiatan kita mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan sekarang pasca observasi, apa yang Ibu dapatkan dan apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang bisa saya dapatkan ya saya dapat evaluasi dari Pak Imam. Kita bisa berbagi, kita bisa coaching. Kemudian untuk pembelajaran akan ditingkatkan lagi persentase yang tadi saya bilang 60% sampai 40% guru itu terlibat harus dikikis lagi menjadi 30 atau 20% sehingga memang proses pembelajaran itu benar-benar berpusat pada siswa. Jadi memang mereka melakukan pembelajaran, penerapan keilmuannya diimplementasikan dalam kehidupan mereka, tidak hanya proses pembelajaran yang hanya mereka menerima ilmu, menerima informasi, kemudian sudah dilupakan saja. Tidak hanya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Dari serangkaian proses pembelajaran ini, observasi ini bisa menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih baik dalam mengajar. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, luar biasa Ibu. Mungkin kita sudah di penghujung ya diskusi kita untuk pasca observasi ini. Saya juga memohon maaf jika dalam pra observasi dan pasca ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Juga terima kasih karena pada dasarnya observasi ini kita saling belajar juga. Ibu, saya belajar juga dari Ibu tentang bagaimana pengolahan pembelajaran seperti itu. Saya juga terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya Bu ya untuk pasca observasi kita dan langkah-langkah observasi yang sudah kita lakukan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.